Ada kembali bersama kami di Indonesia Business Forum. Ini langsung saja kita minta tanggapan dari pemerintah. Pak Edi, ini tadi kan diminta pemerintah konsistensinya, silahkan langsung dijawab Pak. Ya, terima kasih ya. Saya justru ingin melihatnya dari perspektif yang agak berbeda ya, karena kelihatannya kan pelemahan rupiah ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat menakutkan gitu ya. Bahwa ada risiko di situ iya, ya kita semua sudah tahu ya. Tapi jangan lupa bahwa nggak seluruhnya gambarannya seseram itu ya. Jadi contohnya begini sajalah. Ya tadi disampaikan Pak Adib juga kan bahwa kalau rupiah melemah itu artinya barang impor itu akan menjadi lebih mahal. Benar bahwa kemudian itu artinya bahan baku impor barang modal yang biasa kita harus impor itu menjadi lebih mahal. Tapi jangan lupa pada saat yang sama berarti barang konsumsi juga menjadi lebih mahal harganya. Nah ini sebenarnya kan peluang. Ketika kita selalu bicara tentang bagaimana mendorong produk dalam negeri dan sebagainya, sebenarnya inilah saatnya ketika terjadi pelemahan rupiah. Karena barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya, secara relatif menjadi lebih kompetitif terhadap dibandingkan dengan barang impor. Nah tapi yang tadi resiko adanya kenaikan biaya produksi yang dipicu oleh kenaikan harga barang modal dan bahan baku yang diimpor itu kita sadari, tetapi di sisi lain ada peluang. Yang kita tidak bisa lupakan adalah kalau terjadi pelemahan nilai tukar, maka secara relatif produk kita yang kita ekspor menjadi lebih kompetitif. Karena harganya in term of dollar atau in term of valuta asing menjadi lebih murah. Nah ini juga suatu peluang yang kita bisa manfaatkan. Tidak harus dalam arti barang dikirim keluar, tetapi misalkan pariwisata, turisme di kita, ini momentum gitu ya. Nah oleh karena itu saya sebenarnya hanya ingin menyampaikan bahwa gambarannya tidak seseram yang kita bayangkan ya. Bahwa ada misalkan dampaknya terhadap inflasi, ada imported inflation, iya. Tetapi sampai saat ini kan peningkatan inflasi kita kan masih moderat. Terutama masalah pangannya, kita monitor kok setiap hari. Setiap minggu kita bikin laporan dari perkembangan. Harga pangan masih relatif stabil. Beras agak naik sedikit, tapi belum sampai pada taraf mengkhawatirkan ya. Ada barang-barang yang mahal, tapi memang sebelumnya sudah mahal, bukan karena ada pelemahan rupiah ini. Seperti kedelai ya, kedelai kering memang mahal ya. Kemudian juga gula pasir juga mahal. Tapi itu persoalan lama, tidak terkait dengan persoalan yang akhir-akhir ini. Tapi kemudian di sisi lain juga cabai harganya sekarang udah mulai turun. Bahkan kita harus waspadai karena turunnya ini cepat sekali. Karena kita juga, kenapa harus kita waspadai? Karena kita juga harus memikirkan juga para petani kita kan. Nah jadi poin saya sebenarnya kalau kita bicara tentang pelemahan atau melemahnya nilai tukar, gambarannya tidak selalu merupakan gambaran yang negatif. Ada peluang-peluang di situ yang kita bisa manfaatkan, yang kalau kita bisa manfaatkan maka kita tidak akan cost yang kita harus tanggung tidak akan terlalu besar. Nah kemudian bagaimana dengan nilai rupiah sendiri ya, kami selalu berprinsip bahwa kalau persoalan kurs nilai tukar ini kan otoritas BI ya. Nah yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengantisipasi bagaimana kalau terjadi pelemahan nilai tukar yang terus menerus. Seperti kita ketahui kan untuk APBN 2023 kita salah satu asumsinya adalah nilai tukar $1 itu 14.800. Nah tentu saja kalau pelemahan ini terus terjadi, kita juga harus memikirkan apakah diperlukan misalkan untuk mengubah asumsi APBN dan sebagainya. Tapi itu masih terlalu dini lah, kita lihat perkembangannya. Oke, ya. Ada kondisi ini bisa dikatakan sebagai momentum, ada peluang-peluang yang juga bisa dimanfaatkan. Pak Faisal, tadi yang diungkapkan oleh Pak Edi Priyono, apakah sebanding nilai impor terhadap pelemahan rupiah ini? Oke, masalahnya nih struktur industri kita kropos. Jadi 75% impor itu bahan baku dan penolong. 75%. Jadi kalau rupiahnya melemah itu langsung kan 75%. Jadi pengaruhnya kepada inflasi jadi tinggi. Kemudian ingat sebagian dari utang kita kan dalam dolar. Ya. Jadi ada namanya global bonds dalam mata uang yen, dalam mata uang US dollar, dalam mata uang euro segala macam. Tentu saja nanti rupiahnya lebih banyak kan. Nah kemudian juga ada utang luar negeri lainnya kan bayar cicilan dan bunganya tidak dalam rupiah.
Jadi lumayan besar pengaruhnya, walaupun harus saya akui kian hari utang kita dalam US dollar, dalam mata uang asing kian hari kian turun. Peranan investor asing di SBN sudah tinggal 15%. Jadi kalau dulu-dulu itu sampai 40%. Jadi pengaruhnya kecil tapi signifikan kalau ditambah-tambah. Nah kemudian Mas Edi, argumen bahwa daya saing kita naik gara-gara rupiah turun, ya terpatahkan dengan pidato Pak Gup itu tadi. Pak Gup mengatakan, Gubernur BI mengatakan bahwa rupiah ini termasuk paling kuat di antara negara-negara lain. Ya, jadi secara terhadap non US dollar, rupiah itu menguat terhadap Malaysia. Jadi gugur ya Mas ya. Jadi nggak bisa dipakai argumen itu. Daya saing itu bagusnya didapat dari peningkatan produktivitas gitu-gitu, bukan dari mata uang. Sekali lagi mata uang adalah cerminan produktivitas suatu negara juga. Tapi yang terpenting menurut saya adalah sadarilah ada klaim-klaim pemerintah yang keliru gitu. Coba rupiah itu seharusnya tidak melemah ya. Kalau 43 miliar US dollar pada tahun 2021 itu contohnya aja surplus perdagangan ya. Tapi kok ke current account-nya cuma 4, sekian. Jadi yang diklaim Pak Jokowi naik berapa belas kali ekspor Cina itu, ekspor stainless steel itu cuma catatan ekspor aja. Tapi uangnya lari ke Cina 90%. Nah gitu loh. Jadi tolong Presiden juga kalau bicara lebih hati-hati dan down to earth. Jangan mendengarkan omongan-omongan yang tidak berkualitas gitu. Kan kita sayang Presiden kita kalau bicaranya nggak berkualitas. Justru menyesatkan gitu. Itu yang terpenting buat saya. Oke. Langsung kalau gitu minta tanggapan dari pengusaha deh. Dari pandangan pengusaha gimana, Pak? Izin, ini kalau sama Bang Faisal saya ada 1 poin sepakat, ada 1 poin yang tidak sepakat. Silakan. Izin Bang, saya yang tidak sepakat dulu. Tadi ketika Abang sampaikan berbicara produktivitas, memang betul bahwa produktivitas itu atas 2 pendekatan. Satu atas orangnya, manpowernya, yang kedua adalah barangnya. Inilah kemudian di-capture oleh pemerintah. Makanya kita sangat apresiasi ketika pemerintah kemudian mendorong dan membuat program prioritas. Yang pertama namanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena pemerintah sadar betul Bang, bahwa memang betul tingkat produktivitas dan daya saing SDM kita masih cenderung kurang bersaing. Ini berbicara fakta. Untuk itulah kemudian pemerintah sebenarnya mendorong menjadi bagian program prioritas agar peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk peningkatan daya saing dan untuk peningkatan produktivitas. Yang kedua berbicara peningkatan kualitas produk, barang dan atau jasa. Memang itulah kemudian menjadi program namanya transformasi ekonomi, bahwa bagaimana kemudian dilakukan sebuah nilai tambah dan setiap nilai tambah ini Agita itu dirasakan manfaatnya oleh setiap pelaku ekonomi yang ada dalam negeri. Inilah kemudian kenapa muncul tahun ini mulai ada pembatasan ekspor batu bara misalnya, tahun depan ada wacana pembatasan ekspor ore nikel. Inilah bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan bentuk nyata dari namanya transformasi ekonomi. Tapi satu sisi saya sepakat dengan Bang Faisal bahwa memang berbicara masalah pelemahan rupiah tidak hanya berbicara pengusaha ansih. Yang punya masalah juga adalah negara. Kita berbicara struktur neraca kuantitas sudah cenderung agak-agak kurang manajeble ini. Kalau saya pakai bahasa yang agak halus Agita. Karena kalau kita lihat bahwa dengan hutang yang sudah mencapai 7.000 triliun, itu tahun 2023 nanti pemerintah sudah tidak bisa memakai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang sistem stabilitas keuangan menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Di mana Agita tahun 2020, 2021 dan 2022 pemerintah boleh hutang berapapun, bahkan lebih dari 3% di atas PDB karena kondisi pandemi COVID-19. Kondisi berbeda yang terjadi nanti di 2023. Pemerintah harus lebih prudent dalam mendesain struktur fiskalnya. Sehingga jangan sampai bagaimana cicilan-cicilan hutang ke luar negeri menjadi lebih membengkak karena asumsi makro yang dipakai untuk rupiah dan dolar itu sudah tidak relevan. Ini yang kemudian pemerintah harus berpikir besar. Karena dengan anggaran sekitar 3.000 triliun di tahun 2023, ini tentunya membutuhkan struktur yang lebih sehat. Dan saya pikir pemerintah harus sangat memperhatikan ini. Artinya pelemahan rupiah tidak hanya memberikan dampak terhadap masyarakat luas maupun pelaku usaha, tapi pemerintah juga mempunyai tantangan yang sama Agita. Oke, kita akan dengarkan juga bagaimana tanggapan dari Pak Fier dan nanti bisa ditanggapi juga oleh Pak Edi, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi.